Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Weton Senin ya, dimanapun Anda berada ya. Teman-teman Weton Senin ya. Kita ini ya, sedang dalam kondisi ya. Kita ini sedang dalam kondisi inflasi ya. Inflasi daya beli masyarakat turun. Ya. Ini Anda coba lihat berita ya. Negara itu defisit sampai 30 triliun. Ya, defisit itu minus ya 30 triliun. Padahal ini masih bulan Maret ya. Ya ujung-ujungnya masyarakat yang kena dampaknya. Ya, untuk menutupi kekurangan itu. Terus ada di mana itu ya? Di kabupaten apa itu? Ya, ekonominya sampai minus ya. Pemerintahannya itu hampir tidak bisa beroperasi. Kalau itu terus-terusan itu tidak akan bisa operasi. Minus, tidak ada uang ya. Di kabupaten mana ya? Nah, ini yang perlu kita ini hati-hati gitu ya. Yang perlu kita ini harus waspada. Artinya jangan sampai teman-teman Weton Senin ini menghambur-hamburkan uang. Ya. Anda harus berusaha untuk berhemat. Ya. Anda harus terus berusaha berhemat. Kalau Anda tidak berhemat, ya wassalam teman-teman ya. Di bulan April dan seterusnya. Loh ya teman-teman, daya beli masyarakat itu turun ya teman-teman ya. Beda dengan bulan Januari ya. Januari, Desember itu sih masih mending ya. Kita Januari, ya Desember ya. Desember 2024 itu sih masih oke. Masuk Januari, Februari, ya, Maret ini. Loh ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Bisa dilihat di aplikasi-aplikasi online itu ya. Saya kan punya afiliator ya, afiliasi ya. Saya di TikTok itu ada afiliasi. Itu saya bandingkan ya. Saya bandingkan dari bulan Januari ya, Desember ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu terus menurun, tidak terus naik gitu. Padahal secara logika video-video jualan yang saya upload ya, itu bukannya semakin sedikit ya. Mungkin satu akun itu ada 3.000 sampai 4.000 video jualan. Ya, itu setiap hari ya saya dapat 20.000 ya. 30.000 ya. Beda dengan di bulan November, Desember ya. Satu hari bisa 100.000 ya. Dapat komisi itu ya 100.000 ya. Artinya GMV penjualan saya itu hampir 1 juta gitu. Tapi seiring berjalannya ini waktu ini turun terus ya. Ini semua ya, semua sektor loh ya. Samanya juga dengan YouTube ya. YouTube ini pun juga sama gitu. Ya, di bulan November ya, November Desember. Ini channel ini ya, setiap hari itu dapat 3.000 sampai 5.000 rupiah ya. Setiap hari. Tapi sekarang tidak ada 1 rupiah, tidak ada 1.000 rupiah, di bawah 1.000 rupiah gitu. Ya, mulai bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret. Coba bayangkan. Jadi tidak hanya sektor real di masyarakat ya, yang jualan katakanlah di pasar, jualan ya, jualan online pun juga terkena dampaknya akibat inflasi saat ini. Makanya teman-teman Weton Senin, Anda harus berhemat. Mangan saono gitu. Loh ya teman-teman, mangan saono itu kelambi ya, itu kelambi biasa. Ya. Misalnya Anda beli baju 100.000 dapat 1. Wes tukono kelambi seperti kelambi saya. Ya,
100.000 dapat 5, ya 5, tidak ada 100.000. Kayaknya yuk kandel teman-teman. Ini saya beli dari Sukorejo. Sukorejo kalau tidak salah Jawa Tengah. Sukoharjo, ya, Sukorejo kan Pasuruan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Iya, saya mau beli baju ya di Ramayana. Ada uang yang saya anggarkan ya, 1 juta. Tapi saya melihat kondisi ya, melihat kondisi ekonomi saat ini yang terus turun. Ayo, tuh kelambi 1.000 oleh 5. Ya, anggap 100.000 lah. Padahal 90 berapa? 92. Dapat 5 kaos gitu. Kena gaya ganti-ganti. Ya kaosnya ya lumayan kandel. Ya. Nah itulah teman-teman. Ini yang harus kita lakukan ya. Ya, jadi negara kita ini dalam kondisi inflasi. Minus ya. Karena apa kok minus? Kakean hutang. Loh iya, hutang itu bukan menyelesaikan masalah. Hutang itu menunda masalah. Plus melawan Tuhan. Loh iya, akhirnya ya apa? Ya ngawur. Ya, akhirnya apa? Ini disingkirnya dipajak. Dia akan terus mencari sumber-sumber pendapatan ya negara. Ya toh? Seperti yang saat ini sedang viral itu ya. Harusnya yang dirampas itu aset koruptor ya. Aset koruptor. Nah ini malah orang yang tidak bayar pajak kendaraan 2 bulan apa 2 tahun. Kendaraannya mati berturut-turut. Terus disita. Motornya disita. Coba kalau itu diberlakukan, malah orang itu tidak akan bayar pajak. Inilah kondisi negara kita ini seperti ini. Aduh, minus, kekurangan uang ya. Harusnya terjadi perampingan ya teman-teman ya. Harusnya pemerintah itu melakukan perampingan ya. Perampingan seperti listrik itu loh ya. Seperti listrik, Anda tahu listrik. Nah, sekarang dengan adanya token akan mengurangi pekerjaan. Samanya dengan PNS itu ya. Coba misalkan di Samsat itu ya. Itu diseplit ya. Dirampingkan lagi, apalagi sekarang sudah zamannya, sistemnya sudah online. Ya, itu juga akan mengurangi pegawai. Negara untung. Nah, sekarang tidak. Ya, setiap dinas atau sistem pemerintahan itu ya, kantor-kantor pelayanan publik itu harus pekerjaannya tambah wakeh ya, pelayanannya dari meja ke meja itu dipersulit supaya masuk gratifikasi. Akhirnya kepercayaan masyarakat sudah tidak ada, malas membayar pajak. Karena apa? Merasa dipersulit. Akhirnya apa? Ya negara minus. Nah itulah teman-teman ya. Itu gambarannya kondisi ekonomi kita saat ini seperti itu. Yang perlu Anda lakukan adalah eling dan waspada, sing akeh tirakat, sing akeh prihatin, supaya Anda tidak minus. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sekedar tak sampaikan ya, tapi juga saya praktekkan dalam hidup saya ya. Ya contoh beli baju. Ini contoh kecil ya. Contoh beli baju. Saya sudah anggarkan ya. Saya ada uang 1,5 juta untuk beli baju lebaran. Minimal dua sarung lah, baju koko lah. Nah, minimal beli itu. Tapi melihat situasi ekonomi saat ini seperti ini ya cukup 100.000 dapat 5 kaos. Baju koko juga masih banyak. Ya. Nah, ini soal pakaian ya. Soal makanan pun juga Anda harus berhemat. Ya. Misalnya buko ya, kayak semalam itu saya buko itu pakai manisa ya teman-teman ya. Manisa pakai bumbu pecel itu ya sudah itu saja.
Jadi apa yang bisa kita hemat, kita lakukan penghematan. Ya, supaya apa? Supaya Anda memiliki daya tahan yang lebih lama. Ya, ketika seseorang sudah terjatuh, Anda masih bisa bertahan. Karena apa? Anda punya cadangan. Dan Anda masih punya kesempatan untuk bisa bangkit mendahului. Itu yang harus Anda lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.